di makam guru kita, yang mana kita Pondok Pesantren Darussalam di Naga berwasilah keilmuannya sama Pondok Pesantren Mustofawiyah. Dan insya Allah kita yang berziarah pada hari ini dan sangat istimewa kepada anak-anak kami yang kelas 6 ya, yang kelas 6 yang akan tamat tahun ini. Rajin-rajinlah belajar. Ini kamu saksikan dengan mata kepalamu bagaimana perjuangan ulama-ulama kita dan bagaimana percaturan hidup mereka tidak berleha-leha. Apalagi beliau ini dikenal yaitu seorang ulama besar, bahkan ribuan santri, jutaan ulama. Khatib tanah kebunnya yang tersendiri. Syekh Abdul Mustafa Hussein, kalau tak silap dalam sejarahnya bukan hanya sekali pergi ke Mekah, pergi kemudian pulang kemudian pergi lagi. Kuatnya semangat menyembah ilmu di Mekah ya. Dari sanalah tercetusnya terbitnya pemikiran untuk membangun pondok ini. Syekh ini di samping dia dalam pendidikan, dia juga dalam politik zaman India Belanda dulu ya. Dia juga ulama, dia juga buya, dia juga ahli politik ataupun politikus. Dia juga bisnismen, saudagar besar lah dia. Dan dia juga bergiat dalam bidang pertanian. Banyak yang patut dicontoh dari perjuangan Syekh Mustafa Hussein ini. Yang jelasnya keluarga yang muncul sesudah kepergian atau kewafatan Mustafa Hussein semuanya yang dikader oleh beliau, termasuklah Syekh Abdul Halim Khatib, guru kami dengan Buya Munir dulu. Kita diajarkan kelas 7 dia ya, kelas 7, dan kami dengan Buya Ko dengan Syekh Ko belajar sesudah subuh di rumah, belajar sesudah maghrib di masjid, belajar lo di rumah ya 3 malam seminggu Buya ya, sesudah isya sampai pukul 11 sampai pukul tengah 12 malam-malam. Lah sesudah Buya itu mengajar, kami biasanya akan masuk ke dalam kamarnya, kami akan memici-mici Buya itu masuk 4 orang sampai nanti tertidur, sampai pokok ruah barulah keluar seorang-seorang. Nanti subuh ditunggu lagi. Kalau waktu pergi ke kebun, ayahku rajin narkobun, ayah anda pergi ke kebunnya. Yang jelasnya inilah ulama-ulama yang melahirkan jutaan ya, jutaan buya, guru, pendakwah, muallimin, muallimat di seluruh Indonesia sampai ke Malaysia sampai ke Brunei. Hasil perjuangan Syekh Mustafa Hussein itulah kita sama menyaksikan macam Buya Munir kan membuka pesantren di Tenaga. Ini cucunya, cucu cicip piwi Syekh Mustafa Hussein. Jadi kita terhubung secara moralnya, secara rohaninya dengan Syekh ini. Nanti kalau ada bendera panji-panji Syekh Mustafa Hussein dari kiamat, Syekh Mustafa Hussein, kita akan bernaung di situ. Dan Syekh Mustafa Hussein ini guru-gurunya di Mekah bukan sembarang orang-orang dareh pada zamannya, termasuk yang dari Minangkabau yang menjadi imam di Masjid Haram, menjadi qadhi dan guru besar. Siapa tahu namanya? Siapa? Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Kebetulan anak kita di Binaga ada membawa nama itu ya. Ada anak kita seorang kelas berapa? Dari Padang, kelas 2. Kelas 2 dari Padang. Namanya Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Kalau anak-anak yang rajin nanti melihat sejarahnya, biografinya di Google paling banyak. Karyanya udah tetong dong sama Khatib ini. Itulah di antara guru Syekh Mustafa Hussein dan Syekh Abdul Halim Khatib. Khatib dia ya, sana Ahmad Khatib, di sini Abdul Halim Khatib. Sama-sama Khatib. Jadi kita datang ke sini menandakan kecintaan kita kepada guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah memberinya rahmat semuanya ya. Dan menyokong perjuangan Syekh ini dengan berterusannya bahkan berkembangnya Pondok Mustofawiyah ini. Kalau dulu waktu kami dengan Buya belum ada ini, belum ada bangunan ini. Tapi kami
ikut mengeluarkan batu dari sungai Buaya. Nah, entah berapa kali seminggu kami masuk ke sungai mengeluarkan batu untuk membangun nih. Mungkin setiap orang dari kami sekian ratus batu lah yang sudah disumbangkan untuk membangun pondok ini. Jadi kita datang sini berziarah ulama, memang banyak sandarannya, alatnya dalam Quran, dalam hadis, menandakan kita itu mencintai ulama. Ada dalam satu doa Nabi, Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amali yuqribu ila hubbik. Ini dalil mahabbah, dalil kita mencintai ulama, dalil kita memelihara loyalitas, kesetiaan terhadap ulama, dan agar kita termotivasi untuk mengikuti jejak langkah mereka. Itu tujuannya ya. Jadi kami tadi dari bus nomor berapa tadi? Kami ada nomor busnya deh ya. Bus 051. 051 tadi memang dari jalan sudah berniat dari Kota Nopan kemari, berniat untuk membaca ayat Quran, untuk dihadiahkan sebagian pahalanya kepada guru-guru kita yang sudah mendahului kita ini. Jadi tadi bus kami itu sudah membaca Yasin tadi, ya teh, sudah baca surah Waqiah, suratul Mulk, dan sudah dari Duha sampai Nas, di samping salawat. Dan tidak mesti sekarang saja, nanti pun bila waktu kita pulang, kita bisa lagi membaca ayat-ayat dan surah-surah yang kita ingin baca untuk guru-guru kita ini. Tidak mesti sebelum datang, sesudah ziarah pun bisa juga, dan kapan-kapan saja ya. Nah, kita mendoakan mereka. Bila kita mendoakan mereka, insya Allah doa kita akan diaminkan oleh malaikat. Kita akan berhimpun dengan mereka nanti di sana. Orang yang berhimpun karena Allah, bertemu dan berpisah karena Allah di antara 7 golongan yang terpilih, dan kemudian ya 7 kategori manusia yang terpilih nanti di sana. Satu apa? Penguasa yang adil ya. Yang kedua, anak yang taat dari kecil sampai besar dia menjadi anak yang mencintai Allah. Yang ketiga, pencinta masjid. Yang keempat, orang yang saling berkasih sayang karena Allah. Yang kelima, orang yang rajin berinfak, bersedekah. Yang keenam, orang yang menyelamatkan diri dari godaan, rayuan wanita yang ingin berbuat serong. Yang ketujuh, orang yang zakarallah khalian fafadan ainah, dia berzikir kepada Allah di saat kesepian malam contohnya, lalu menangis keluar air matanya. Jadi kita di antara yang 7 golongan itu, kita 3-4 kategori, 3-4 jenis kita bisa masuk. Kita bisa masuk ke dalam kategori orang yang saling mencintai ya. Kita mencintai sesama kita, mencintai guru-guru kita yang sudah mendahului kita, dan bisa juga menjadi orang yang rajin berinfak, bisa juga menjadi orang yang rajin ke masjid, bisa juga menjadi orang yang selalu menangis di ujung malam karena takut kepada Allah. Jadi paling kurang 4 di antara yang 7 itu bisa kita raih, dan kesini ini membuktikan kita termasuk ke dalam kategori ataupun kumpulan orang yang saling mencintai karena Allah. Mencintai karena Allah ini bukan saja waktu hidup, sesudah mati juga. Karena kasih sayang itu tidak ada batasnya, bukan dibatasi dengan waktu. Begitulah hebatnya Islam ini ya, bahkan sampai ke jannah nanti, insya Allah ya. Mudah-mudahan semuanya dari kalangan kita ini termasuk ahlul jannah, amin rabbal alamin. Kalau ada yang mau ditambahkan dia menit, silakan dia. Semuanya sudah bagus, lepas. Tinggal lagi bahwa pembangunan Mustofa ini adalah setelah pindah dari Teluk Batu ke sini ada 3 tempat. Pertama di Lempang sana, villa pertama di rumah direktur almarhum Mustofa Hussein. Kemudian di tengah-tengahnya itulah kami tempat belajar di sana. Nanti kamu masih nampak dinding papan atapnya sudah tua. Setelah kami bersempit di sana. Terakhir kami digurukan oleh guru. Tadi masih hidup satu orang guru, kata saya perlu dia tadi Ahmad Marzuki. Datang nak, ya sudah ya. Dia kami diajaknya mengambil batu di sungai dan ke hutan sana mengambil kayu untuk tiang-tiangnya pencoran lantai 2 ini. Inilah sedikit tambahnya, dan insya Allah nanti sebentar lagi kita akan menuju kantor insya Allah. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam takziah kita ini silakan pada Ustaz Dr. Ahmad Hussein, silakan. Al-Mubarakah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haqqan 'alaiha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ila zillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa man tabi'ahum bi ihsani ila. Kalau tidak berleha-leha, bahkan beliau seorang politikus ulung. Di masa penjajahan seorang politik itu sangat dicekal sekali pergerakannya itu. Namun dengan ikhlas niat dan nawaitunya tidak melenceng dari kepentingannya kepada Allah, maka Allah kabulkan seluruh hajatnya. Dan insya Allah terbukti hari ini ribuan santri, ratusan tahun, sekian tahun tamatnya. Jadi insya Allah kalau kamu rajin, ini apa yang disampaikan oleh Buya tadi, sampaikan oleh Buya kita, Buya Sri tadi, yang mana melanjutkan perjuangan beliau adalah para santri-santri beliau. Setelah beliau
berpulang ke rahmatullah, maka santrinya lah baris terdepan untuk meneruskan perjuangan beliau. Jadi nanti Pondok Pesantren Darussalam karena cabang dari Purba Baru, kita harapkan pertama kami selaku guru, yang kedua selaku alumni, kamu setelah tamat nanti jangan gengsi-gengsi datang ke Darussalam. Apapun nasibmu, apapun kamu dapat, tolong sekali setahun, yaitu di hari kelima, di hari Lebaran, kita bersama-sama untuk mengunjungi guru. Dan untuk itu kepada anak kami yang kelas 6 sering mempersampaikan, hari ini sudah buka mata hati kalian. Kalau berleha-leha belajar, ini didapat sembarangan kesuksesan. Untuk itu bukalah hati kamu, rajin-rajinlah belajar. Dengarlah nasihat guru, jangan maengak-engak aja. Jangan ketujuh dewak kena begang tu hari. Nge itu. Ini kita datang ke sini, insya Allah mendapatkan berkah dari ulama-ulama kita, syafaat daripada Nabi, dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi setelah ini anak kami laki-laki nanti pas pertemuan kami guru-guru itu berada di